Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita beranjak untuk memulai dan melanjutkan aktivitas kita pada hari ini, marilah kita meluangkan waktu kita untuk berdoa dan disapa oleh firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang maha baik, di pagi hari yang indah ini, kami sujud datang kepadamu, karena Tuhan memberikan kesempatan kami untuk melewati malam gelap dan sampai kepada pagi ini. Kami meyakini bahwa hanya dengan penyertaan Tuhanlah kami beroleh selamat melampaui malam yang gelap ini. Tuhan, sebelum kami memulai juga melanjutkan pekerjaan kami hari ini, layakkan kami untuk disapa oleh firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami telah siap untuk menerimanya. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, Mazmur pasal 9 dimulai dengan ucapan syukur dan diakhiri dengan keyakinan bahwa Tuhan bertindak sesuai dengan keadilannya. Ada beberapa hal yang dilakukan oleh orang yang mengucap syukur kepada Tuhan, atau yang dilakukan oleh mereka yang merasakan keadilan Tuhan. Yang pertama, bersyukur kepada Tuhan. Rasa syukur itu adalah buah daripada pengenalan akan pertolongan Tuhan yang dia terima. Rasa syukur itu adalah pertanda bahwa dia telah menerima pertolongan Tuhan di masa lalu, juga masa kini. Dia mengimani bahwa pertolongan Tuhan telah dia terima dan telah dia rasakan di masa lalu, dan juga saat ini juga ketika dia boleh merasakan sukacita atau keberhasilan dari pekerjaan yang dia telah lakukan. Dia mengaku dan mengimani itu semuanya adalah karena pertolongan Tuhan. Hal yang kedua yang dilakukan oleh mereka yang telah mengenal Tuhan, yang mengenal keadilan Tuhan, adalah mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Bersaksi yang berarti dia mau memberitakan, mengabarkan perbuatan Tuhan, bukan hanya melalui kata-kata, tetapi juga dengan perbuatan. Pekabaran atau mengabarkan kabar baik, memberitakan kabar baik adalah juga dinyatakan melalui kemauan untuk peduli, berbagi kepada orang lain. Jadi kebaikan Tuhan yang dia terima itu bukan dia pahami hanya untuk dirinya sendiri, tetapi kebaikan Tuhan yang dia terima itu adalah menjadi tanggung jawabnya, bahkan menjadi bagian hidupnya untuk dia berikan kepada orang lain. Dan hal yang ketiga, orang yang telah mengenal Tuhan, dia akan selalu berjalan dengan iman. Bapak Ibu saudara sekalian, bagian yang ketiga inilah yang menjadi santapan rohani bagi kita pada hari ini. Berjalan dengan iman setiap hari. Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pemazmur melihat bahwa realita kehidupan di dunia ini masih dipenuhi dengan banyaknya pergumulan hidup, bahkan ancaman hidup yang boleh dihadapi atau dialami oleh manusia setiap saat. Dalam hal itu, karena masalah yang dihadapi oleh manusia perlu
pegangan hidup. Maka pemazmur kita melihat bahwa yang menjadi pegangan hidup bagi dia adalah imannya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan, bahwa Tuhan tidak pernah melupakan setiap orang yang mengenal, yang menerima Yesus atau yang menerima Tuhan di dalam hidupnya. Pemazmur meyakini bahwa Tuhan tetap setia kepada setiap orang yang memanggilnya. Di sanalah keadilan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, hal itulah yang kita dengar melalui firman Tuhan yang menjadi santapan rohani kita pada hari ini. Firman Tuhan mau mengajak kita untuk hidup di dalam iman kepada Tuhan. Yakin bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita. Yakin bahwa Tuhan tetap memberikan kekuatan, memberikan kehidupan yang baru bagi kita semuanya. Saudara, apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi saat ini juga, yakinkanlah atau yakinlah kepada Tuhan. Saudara, percayakanlah hidupmu. Marilah kita mempercayakan hidup kita hanya kepada Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan saya, meninggalkan saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita semua, meninggalkan setiap orang yang mencari dan mengenal Dia. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, realita hidup memang tidak selalu mulus atau lancar dijalani, namun di sana sini dan setiap saat boleh mengalami perubahan. Boleh juga dikarenakan oleh ancaman musuh, bahkan mungkin penyakit dan hal lainnya yang membuat kita khawatir di dalam perjalanan hidup kita masing-masing. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, realita hidup memang tidak selalu mulus dan tidak selalu lancar. Kadangkala apa yang kita harapkan itu tidak pernah menjadi kenyataan, dan apa yang tidak kita harapkan justru itu yang menjadi kenyataan. Kita boleh sewaktu berhadapan dengan apa yang kita tidak ingini. Bukan hanya musuh, bahkan sakit penyakit boleh mengancam kehidupan kita, boleh menghilangkan semangat hidup kita. Hari ini kita diingatkan oleh Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka-mereka yang memanggilnya, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap orang yang mengenal Tuhan. Untuk itu Tuhan tetap menyertai, Tuhan tetap menjaga, Tuhan memberikan kehidupan bagi kita semuanya. Tuhan membebaskan kita dari rasa khawatir kita. Itulah yang dialami oleh para pemazmur, khususnya Daud, melalui nas Alkitab yang menjadi renungan atau santapan rohani bagi kita hari ini. Oleh sebab itu, hari ini marilah, mulailah dan berangkatlah dengan percaya kepada Tuhan. Sebab hanya dengan mengandalkan Tuhan, kita akan memberikan atau kita akan diberikan kekuatan. Kita akan dimampukan kemampuan untuk melihat mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kita akan dimampukan oleh Tuhan untuk melihat tujuan hidup kita yang sangat jelas. Dan kita tahu dan percayai bahwa tujuan hidup kita adalah kehidupan yang baru,
yang dipenuhi dengan sukacita. Kiranya dengan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, kita boleh melanjutkan tugas-tugas kita hari ini. Kita juga dapat meraih dan merasakan sukacita yang dari Dia. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Kembali kami bersyukur ke hadirat Tuhan, karena Tuhan telah mengingatkan kami bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan ataupun melupakan kami. Sesulit apapun kehidupan yang kami alami, seberat apapun beban hidup yang boleh kami pikul, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tetapi Tuhan selalu menyertai kami. Tuhan, firman-Mu yang telah menyapa kami, itulah yang memberikan kesempatan buat kami untuk selalu hidup di dalam pengharapan dari Tuhan. Perkenankan kami Tuhan untuk melangkah dan melanjutkan tugas-tugas kami hari ini hanya di dalam penyertaan Tuhan. Sertai kami seluruhnya, juga sanak famili kami yang dekat maupun yang jauh dari kami. Tolonglah Tuhan, kami jagai dan dikuatkan. Kami berdoa hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang menjadi kehidupan kami. Amin.